Ya. Nah, itu sekilas tentang karakteristik kita Ruth. Yang berikutnya adalah, apa tujuan kita Ruth buat kita? Penting nggak sih? Ada relevansinya nggak sih buat kita? Ada maknanya nggak sih buat kita? Sehingga ini masih menjadi bagian dari Alkitab kita dalam perjanjian lama. Seseorang dikasih oleh Yesus Kristus, kita harus menunjukkan kedaulatan Allah. Saya sudah singgung tadi. Sekalipun bangsa Israel seringkali kumat, tobat, kumat, tobat, kumat, tobat. Tobatnya nggak jelas maksud saya. Tapi Tuhan tidak pernah menyimpan kepahitan dendam membara kepada orang Israel karena ngeyelnya, karena ketidaksetiaannya. Enggak. Tetap Tuhan punya kesabaran, tetap Tuhan punya belas kasihan yang unlimited, mengampuni mereka. Maka dengan demikianlah Tuhan tetap menopang dan menolong regenerasi bangsa Israel itu. Sekalipun mereka seringkali ngeyel di hadapan Tuhan. Artinya kitab Rut ini memberikan sebuah perspektif buat kita, saudara. Ketidaktaatan kita, ketidaksetiaan kita, itu tidak pernah mengubah sedikit pun kesetiaan Tuhan memelihara menjaga kita. Tapi kesetiaannya unlimited, Bapak Ibu. Tapi tolong juga kita jangan mempermainkan kesetiaan Tuhan yang unlimited ini dengan apa? Kita menyalahgunakannya untuk tidak semakin setia. Karena kita memiliki perspektif yang keliru. Allah kan setia, berarti nggak apa-apa juga dong. Kalau saya juga tidak setia. Nggak begitu, saudara. Pola pikir itu salah. Dan banyak orang Kristen memiliki perspektif yang keliru seperti itu. Yang artinya apa? Apakah tetap Tuhan memberkati kita walaupun kita hidup dalam ketidaksetiaan? Ya sudah barang tentu tidak lah. Karena kita juga berkata, ya engkau setia dengan perkara kecil, Tuhan pun akan lebih setia memberkatimu dengan berkat-berkat yang lebih besar. Jadi apa yang kita tabur, itu berimplikasi terhadap hasil tuaian kita. Semakin kita setia seperti Tuhan, setia mengasihi kita, maka pasti ada hasilnya. Bahkan lebih dibanding daripada orang yang hanya setia sesaat, lalu setelah itu nanti kambuh dia tidak setia kan gitu. Nah itu diajarkan Tuhan buat kita lewat kitab Rut ini sebenarnya. Yang kedua, masih di seputar kesetiaan. Melalui kisah Rut, kita diberikan sebuah ilustrasi atau gambaran bahwa kasih dan kesetiaan yang tulus harus juga dibarengi dengan kelelahan untuk berkorban. Bukti kesetiaan Rut terhadap Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan walaupun suaminya sudah meninggal. Itu yang pertama. Bukti kesetiaan Rut terhadap mertuanya Naomi, tanpa pernah meninggalkan, membiarkan Naomi. Sekalipun Naomi pernah memberikan ruang dan kesempatan kepada dia, tidak apa-apa. Kalau kamu mau pergi kepada orang, pulang kembali ke rumah orang tua, silakan saja. Karena Naomi juga paham, dia nggak punya hak lagi, tanda kutip ya, mengikat Rut karena apa? Suaminya Rut sudah meninggal. Jadi sudah lepas sebenarnya istilahnya Rut itu dari tanggung jawab Naomi. Bahkan juga Naomi juga tahu diri, dia tidak boleh lagi mengikat Rut. Tapi Rut membuktikan kasihnya, kesetiaannya untuk apa? Tetap menganggap Naomi itu mertuanya. Tidak ada sedikit pun perubahan kualitas perhatian Rut terhadap mertuanya sekalipun suami sudah meninggal. Bahkan saya katakan tadi saudara, Rut menganggap bukan hanya sebatas mertua Naomi itu, tapi juga plus sudah jadi orang tua. Maka kemanapun Naomi pergi, siapapun yang dipercaya oleh Naomi itu Tuhan, tetap dia memilih sama seperti iman mertuanya. Saudara, seringkali banyak orang Kristen
mudah berkata, aku mengasihimu Tuhan. Dan banyak lagu-lagu rohani yang sering kita nyanyikan di gereja, yang bertemakan, yang berjudul kasih, kasih, kasih. Tetapi pertanyaannya, kasih itu tidak hanya omong-omong, saudara, tapi kasih itu harus konkret. Maka di dalam lagu Kidung Agung, Kidung Pujian, dikatakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Lebih jelasnya lagi di Galatia pasal 5, ayat 22 sampai 23. Buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus konkret, Bapak Ibu. Jadi Ruth memberikan percontohan yang real. Kasih itu harus dipraktekin. Kasih itu harus diaktualisasikan. Kasih itu harus diperlihatkan dalam tindakan dan perbuatan. Itu menjadi penting kita rutin buat kita, saudara. Jumat yang lalu saya bertanya sama mahasiswa saya di PDN. Berapa kali kalian makan di sini sehari? 3 kali, Pak. Dari 3 kali makan sehari, lauk pauknya berapa kali kalian dapat makan daging? Hampir tiap kali makan, Pak. Oke. Kalian bayar nggak tidur di sini? Enggak, Pak. Bayar listrik nggak? Enggak, Pak. Baju yang kalian pakai itu bayar nggak? Enggak, Pak. Pertanyaan akhir saya, dari siapa tuh? Kalian bisa dapat gratis. Dari pajak rakyat, Pak. Pertanyaan saya yang lanjutannya, apa yang bisa kalian perbuat? Selama kalian dibiayai gratis di kampus ini terhadap rakyat. Tragedi. Saya jelasin. Jangan engkau berpikir nanti Pak kami balas. Kelamaan. Kalau nanti setelah lulus. Sekarang pun banyak yang kau bisa berbuat buat rakyat. Salah satu paling simpel saja. Doamu. Pernah nggak kau berdoa? Supaya tukang PT yang kasih engkau 3 kali makan di kampus ini. Supaya mereka sehat. Itu aja sulit kau lakukan. Padahal kamu bilang, kau mengasihi Tuhan. Kau bilang, kau mengasihi masyarakat Indonesia. Yang notabene-nya bayar makanmu, tidurmu di kampus ini. Intinya saya mau tekankan, kasih itu konkret Bapak Ibu. Kenapa saya tidak menyimpan kepahitan? Sebagai hamba Tuhan, pasti kami lebih sering mengalami disakiti orang loh Bapak Ibu. Pasti. Saya sebelum jadi hamba Tuhan, sudah dijolimi orang. Sudah difitnah orang. Sebelum loh Bapak Ibu. Setelah teken kontrak dengan Tuhan, langsung Tuhan izinkan saya difitnah oleh siapa? Sesama hamba Tuhan loh. Dan itu bukan hanya satu dua. Puluhan itu. Termasuk dari orang-orang yang pernah saya layani sekalipun Bapak Ibu. Saya pernah berkali-kali difitnah. Termasuk dari dalam keluarga saya sendiri. Saya juga pernah mengalami fitnah kok. Tapi enggak, saya tidak mau merusak hati pikiran saya dengan menyimpan kepahitan.
Kenapa? Karena kasih Kristus itu harus ada di dalam diri saya. Dalam hal apa? Memaafkan, mengampuni, melupakan kesalahan orang itu. Ini konkret, baik. Itu namanya kita bertobat total. Total itu nggak ada yang tersisa. Hal-hal buruk, hal-hal negatif, termasuk kepada kita dalam diri kita. Nah, orang Kristen zaman sekarang masih banyak di seputar apa? Ngakunya tobat. Tapi dendam membara. Kepahitan tak dipelihara. Tapi sisi lain, aku sudah bertobat lahir baru. Gimana ceritanya itu? Mari kita belajar dari kitab Rut. Lebih lagi dari Rut sendiri loh Bapak Ibu. Konkret bukti pertobatannya. Konkret bukti kasihnya. Kitab Rut sebenarnya juga memberikan penjelasan buat kita bahwa Sang Mesias yaitu Yesus Kristus sudah digambarkan. Sudah digambarkan kok sebenarnya dalam kitab Rut. Melalui garis keturunan Raja Daud yang sampai kepada Yesus. Yang mana tadi? Opungnya Raja Daud ini adalah Obed. Obed itu anaknya Rut dan Boas. Jadi sekalipun bangsa Israel seringkali tegar tengkuk, jogal rukun lah istilahnya. Ngeyel Bapak Ibu. Tapi semua rencana Tuhan, jalan Tuhan, kehendak Tuhan tetap jalan terus. Sekalipun manusia itu seringkali bolak-balik. Tidak taat, tidak setia. Maka dengan demikian tidak akan pernah ada satu rencana Tuhan, misi Tuhan, tujuan Tuhan, master plan Tuhan yang bisa diganggu-gugat, yang bisa dibengkokkan, yang bisa dianulir. Nggak ada. Karena tidak ada yang lebih berkuasa lagi selain daripada Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu. Tuhan sudah punya tujuan. Tuhan sudah punya rancangan bahasa kitab Yeremia dan Yesaya. Untuk setiap kita. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mengubah tujuan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan atas setiap kita masing-masing. Sekalipun manusia berusaha untuk merubah tujuan Tuhan dalam diri kita untuk mendatangkan kegagalan, kehancuran. Tapi kalau Tuhan sudah punya tujuan, enggak. Kau hasil, itu enggak ada yang bisa mengubah. Karena tujuan Tuhan dan ketetapan Tuhan itu tetap. Itulah yang sedang diperlihatkan dalam kitab Rut, kan hubungannya dengan Daud sampai kepada Yesus. Gak ada yang bisa menggagalkan. Bahwa memang lewat keturunan Daud akan lahir namanya Yesus itu. Jadi tanda-tanda kedatangan Yesus, kelahiran Yesus sudah terkonfirmasi sebenarnya di dalam perjanjian lama. Khususnya dalam kitab Rut. Bahkan dalam kitab-kitab yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya loh Bapak Ibu. Maka tidak benar kalau orang mengatakan kisah kasih Yesus itu baru ada di dalam perjanjian baru, itu sesat itu. Karena nggak paham secara dalam dan luas isi daripada kitab-kitab perjanjian lama. Yang keempat, sebenarnya tujuan kita Rut buat kita penebusan yang inklusif, terbuka, sekali lagi arti inklusif. Contohnya Rut, bukan bagian dari orang Israel. Ya, yang Tuhan katakan bangsa pilihan kan orang Israel. Bangsa Moab tidak masuk kategori bangsa pilihan, tapi Tuhan buka ruang kepada bangsa lain, yaitu bangsa Moab, yaitu Rut, untuk menjadi bagian dari Israel rohani. Dan ini ditindaklanjuti dengan apa? Pertobatan dan iman Rut yang real loh Bapak Ibu. Iman itu kan harus real loh Bapak Ibu. Gak boleh omong-omong loh. Kita Yakobus lagi-lagi sudah menyinggung itu loh. Nah cuma persoalannya banyak sekali orang Kristen memaknai iman itu hanya omong-omong. Hanya yang tertulis dalam kitab. Yang letterlek itu gitu loh Bapak Ibu. Iman itu. Yang artinya apa? Rut contoh. Dia buktikan imannya dia hidup. Caranya gimana? Dia sudah ditinggal oleh suaminya. Tetap dia ikut tetap percaya kepada Tuhan suaminya. Didorong-dorong mertuanya Naomi dia untuk meninggalkan Naomi.
Dan juga sekaligus sebenarnya, Naomi memberikan kesempatan kepada Ruth. Kalau kamu pun tidak mau percaya lagi terhadap Tuhanku dan kepada Tuhan mantan suamimu yang notabene anak saya, kata Ruth, tidak apa-apa, silakan tinggalkan. Tapi Ruth memilih, tidak, saya tak memilih percaya kepada Tuhan mantan suami saya. Termasuk juga saya tak memilih tetap setia percaya kepada Tuhan mertuanya Naomi. Ini kan imannya konkret. Padahal punya keleluasaan memilih Bapak Ibu. Mungkin hidup lebih baik tanpa Naomi. Apalagi waktu itu kan Naomi sudah nggak punya penghasilan. Tapi Ruth memilih. Enggak. Sekalipun kita dalam kondisi krisis ekonomi, sekalipun suamiku sudah meninggal, mertuaku laki-laki sudah meninggal, kata Ruth kepada Naomi. Saya tak ikut. Saya tak percaya kepada Tuhannya ibu. Kan kira-kira begitu. Ini menjelaskan kepada kita pentingnya iman yang teguh, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan hidup ini. Makanya kita harus ini penting banget buat kita hari ini. Yang mana kita tahu banyak orang Kristen di masa-masa ini, ya sulit kita menemukan. Hanya sekian, ya